Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk semester ini kita masuk ke materi kekongruenan dan kesebangunan. Dan untuk kali ini kita bahasnya dulu adalah kesebangunan. Nah, jadi kesebangunan, kapan dikatakan bangunan itu adalah kesebangunan? Bisa dilihat poin-poinnya. Jadi untuk yang poin pertama, dua buah dikatakan sebangun jika sudut pada satu bangun memiliki pasangan di bangun yang lain. Terus untuk poin yang kedua, untuk membuktikan dua buah bangun adalah sebangun, maka harus membuktikan bahwa sudut-sudut mereka adalah sama. Jadi Ibu di sini sudah menggambar beberapa bangunan. Jadi silahkan diperhatikan. Jadi kita akan menentukan yang mana sih bangunan di sini yang dikatakan sebangun, terus yang mana juga bangunan yang tidak dikatakan sebangun dengan memperhatikan tadi syarat-syarat dari kesebangunan. Jadi untuk yang pertama silahkan kita perhatikan di sini ada dua bangun yang sejajar yaitu segitiga. Silahkan diperhatikan segitiga ABC dan segitiga JKL. Nah, jika diperhatikan, kita perhatikan dulu di sini sudutnya. Jadi syaratnya tadi yang pertama, dua buah bangunan dikatakan sebangun jika memiliki sudut yang sama ya di bangun yang lain. Nah, jadi kita perhatikan sudut bangunan ABC pada sudut X-nya adalah sama dengan pada bangunan segitiga JKL ya. Terus untuk sudut X-nya juga sama besar di segitiga ABC dan segitiga JKL, dan sudut setnya pun juga sama. Nah, jadi dua segitiga ini bisa dikatakan sebagai sebangun karena telah memenuhi syarat-syarat dari kesebangunan. Oke, next lagi kita perhatikan untuk kesebangunan yang sejajar yang kedua. Di sini ada dua bangunan juga yaitu bangunan segi empat, persegi panjang ABCD, dan di sini ada juga bangunan PQRS. Nah, kalau misalkan kita mau memperhatikan syarat-syarat dari kesebangunan, bangunan ini memiliki sudut yang tidak sama besar ya. Jadi bisa kita perhatikan di sudut A ini pastinya di sini tidak sama dengan sudutnya di sudut P, dan sudut P-nya pun sampai seterusnya tidak ada yang sama sudutnya. Dan untuk dan untuk bangunan yang terakhir yang sejajar di sini ada juga dua segitiga. Jadi adik-adik perlu perhatikan bangunan itu dikatakan sebangun biarpun mereka gambarnya tidak seperti ini, maksudnya biarpun sudutnya tidak langsung sejajar seperti ini, kita perhatikan gambarnya ya seperti ini. Jadi ada dua bangunan, mereka tuh gambarnya mungkin tidak sama, di atas ada yang menghadap ke bawah, ada yang menghadap ke samping. Tapi kalau misalkan kita perhatikan dari sudutnya, kita perhatikan di sini sudutnya dia memiliki juga sudut 90 derajat, sama juga dengan di segitiga ABC dia juga memiliki sudut 90 derajat, begitupun dengan segitiga FEFG. Dan sudut selanjutnya kita juga dapat perhatikan mereka juga memiliki sudut yang sama yaitu 48 derajat, begitupun dengan sudut pada segitiga EFG. Nah, jadi dua bangunan ini dapat juga dikatakan sebagai kesebangunan. Oke, next kita lanjut lagi untuk cara menentukan rumus kesebangunan. Nah, jadi untuk cara menentukan rumus kesebangunan harus juga diperhatikan poin-poin penting pada menentukan rumusnya. Jadi untuk poin yang pertama tentunya harus membuktikan dulu sudut-sudut yang dimiliki itu besarnya sama. Terus yang kedua membuat bentuk perbandingan. Dan yang ketiga adalah melihat urutan dari sudutnya. Nah, di sini Ibu telah membuat dua bangun, contoh dua bangun yang kesebangun atau sebangun. Jadi silahkan diperhatikan. Jadi untuk lebih memudahkan di sini Ibu singkat saja segitiga besar dan segitiga kecil. Jadi di sini ada dua segitiga yaitu segitiga PQR dan segitiga ABC. Nah, jadi untuk menentukan rumusnya kita perhatikan ya sudut yang sama besar. Jadi sudut yang sama besar yaitu sudut yang berada di R sama besar dengan sudut yang berada di B. Sudut yang besarnya P sama besar dengan yang ada di A. Begitupun dengan Q, besar sudutnya sama dengan besar sudut pada
sudutnya adalah C. Jadi langsung aja kita perhatikan di sini segitiga besar per segitiga kecil sama dengan, jadi silahkan diperhatikan AB di sini sama besar dengan jadi di sini AB kesebangunan dengan PR. Sedangkan untuk AC di sini kesebangunan dengan PQ. Terus BC-nya di sini kesebangunan dengan QR. Tapi di sini rumusnya kita perhatikan dulu soalnya, tergantung dari soalnya mereka menggunakan kesebangunan apa, apakah mereka menggunakan JKL atau ABC. Jadi tergantung dari soalnya. Jadi silakan diubah di sini. Di sini AB per PR ya, bukan PQ. Kita masuk lagi ke contoh soal. Di sini sudah ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga KLM. Nah, sekarang diperhatikan dua segitiga berikut jika AB sama dengan 10, AC sama dengan 15, dan KM sama dengan 6, LM sama dengan 10. Nah, pertanyaannya tentukan panjang BC, KL, sudut C, dan sudut K. Nah, di sini bisa dibuat rumusnya seperti yang saya contohkan tadi, cara menentukan rumus untuk kesebangunan. Jadi di sini hanya pemisahannya segitiga besar per segitiga kecil atau segitiga ABC per segitiga KLM. Nah, coba kita lihat yang mana saja yang sebangun. Nah, jadi misalkan AB sebangun dengan KL ya, terus AC per KM, BC per LM. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angka yang sudah ditentukan. Jadi misalkan AB nilainya adalah 10, kita masukkan, terus AC per KM yaitu 15 per 6, BC per LM, jadi nilainya LM adalah 10. Nah, sekarang kita langsung saja untuk menentukan yang pertama yaitu KL-nya. Jadi untuk menentukan KL, coba diperhatikan. Kan tadi yang sudah ditentukan nilainya, yang semuanya sudah ditentukan, yaitu AC per KM kan ini sudah diketahui nilainya 15 per 6. Nah, sekarang kita mau cari adalah nilai dari KL. Jadi KL pasangannya tadi adalah AB. Jadi 10 per KL sama dengan 15 per 6. Terus kita kali silangkan. 10 dikali 6 yaitu 60 sama dengan 15 dikali KL. Dan sekarang KL-nya kita bawa ke depan, terus kita bagi 60 per 4. 60 per 15 sama dengan 4 cm. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk cara menentukan BC-nya. Cara menentukan BC di sini BC per 10 kan. Terus kita masukkan lagi nilai yang semuanya sudah diketahui tadi adalah 15 per 6. Jadi BC per 10 sama dengan 15 per 6 sama tadi dengan KL kita kali silangkan. Jadi 10 dikali 15 yaitu 150, terus BC dikali 6. Kita keluarkan BC-nya 150 dibagi 6 berarti BC sama dengan 25 cm. Sedangkan untuk menentukan sudutnya sangat mudah ya. Jadi kita perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC yang kita ketahui sudutnya cuma yaitu sudut A-nya adalah 80 cm, sudut B-nya adalah 40 cm. Nah, jadi langsung saja sudut C-nya sama dengan 180 dikurang 80 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 60 derajat. Begitupun dengan sudut KL. Kita perhatikan di sini segitiga KLM-nya. Sudut K yaitu 0 derajat belum diketahui. Terus sudut L-nya adalah 40 derajat, sudut M-nya adalah 60 derajat. Jadi cara menentukan sudut K yaitu 180 derajat dikurang 60 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 80 derajat. Jadi sudut dari K-nya adalah 80 derajat.